lain nggak. Berarti kerja pertama habis lulus dari sastra itu langsung ke TV ya? Iya, waktu itu semester 5 kalau nggak salah. Berarti Dari belum kuliah. pernah merasakan kerja tempat lain? Belum. Wah, luar biasa nih, pengabdian luar biasa dari Mbak Maya. Sebelum kita ditonton orang ya kita nonton orang lain. Walaupun sekarang saya misalkan masih udah siaran nih, tetap aja saya juga ngelihat orang lain. Jadi terus pas meninggalkan anak juga pamit gitu, nggak bohong lah. Jadi, nah, mama besok mau pergi ke sini berapa hari, walaupun Gitu, mungkin diajak komunikasi gitu. iya. Warawonco. Jadi kalau di TV itu nggak cuma cantik, nggak cuma ganteng, ininya juga dipakai. Karena kan nanti mau luntur tuh. Betul, itu pasti luntur. Kalau Mbak Maya sih nggak luntur. Benua. Ya. Tapi Mbak Maya itu berapa bersaudara sih? Dan dukungan orang tua dulu ketika masuk di dunia televisi itu gimana? Saya 2 bersaudara. Saya ada kakak perempuan. Dukungan dari orang tua mendukung banget. Apalagi kan kalau di kampung gitu ya. Wah, anaknya masuk TV gitu. Jadi kalau misalkan mau siaran tuh laporan dulu gitu. Laporan dulu mau siaran, ditonton sama keluarga. Nah, selain dukungan nih, pasti juga banyak nih kalau Mbak Maya itu fans juga banyak. Banyak nggak sih selama ini yang pengalamannya ada menggoda, ada juga memberikan DM dan sebagainya yang dalam tanda petik terlalu gitu lah. Karena publik figur termasuk salah satunya gitu. Dan bagaimana mengantisipasi hal tersebut, Mbak? Ada, tapi nggak terlalu banyak juga ya. Kalau misalkan sekiranya udah mengganggu, saya abaikan aja. Tapi kalau misalkan rasa-rasanya mengancam, lebih ke arah mengancam ya langsung tak blok aja, Mas. Iya. Jadi kalau macam-macam sama Mbak Maya, blok langsung. Kadang ada juga yang langsung datang masalahnya. Termasuk saya. Kalau ini saya gelar karpet merah, mau datang. Sebenarnya masih dikasih minuman dan tahu enak kan. Tapi di dunia presenter ini sendiri pernah nggak sih Mbak ada yang merasa seperti Mbak Maya nih memilih-milih gitu loh, artinya saya harus siaran A, saya harus siaran B, atau semuanya memang ditutup bisa Mbak? Harusnya sih kita punya apa ya? Passion ya. Jadi men-challenge diri sendiri. Kayaknya saya bisa nih bawain ini. Jadi awal-awal juga saya sempat gitu. Misalkan masuk siaran bahasa Sunda, kemudian siaran ke program lain gitu yang berbahasa Indonesia. Terus bawain dialog segala macam, bawain acara-acara olahraga. Awalnya memang menantang diri sendiri untuk bawain itu, bawain ini gitu. Tapi sekarang lebih ke memilih aja sih. Kita lebih nyaman di mana, lebih cocok di mana, dan bisa lebih berkembang. Kalau satu kan atau 2 gitu ya, nggak terlalu banyak kan, jadi lebih fokus juga kita ngerjain. Tuh, para pocong ilmu, banyak inspirasi di sini bareng ini. Nah, kita masih ada pertanyaan lagi nih. Salah satunya adalah, ini banyak juga yang nanya nih, penonton di belakang nih, Mbak Maya ini sebenarnya masih single atau sudah berkeluarga atau seperti apa sih Mbak? Sudah berkeluarga. Kecewa kamu. Keluarga, punya anak berapa Mbak? Anak baru 1, sekarang itu 21 bulan. 21 bulan, wah. Mau 2 tahun. Itu apa sih Mbak dukungan dari seorang suami, seorang keluarga dalam profesi Mbak menjalani kehidupan sehari-hari, bahkan sering keluar kota, sering tinggal dinas kemana-mana, itu bagaimana? Alhamdulillah keluarga mendukung banget ya, mulai dari suami, terus juga keluarga aku pribadi, terus memang masih sering kewalahan nih ngatur-ngatur waktu segala macam. Untuk keluar kota memang beberapa kali keluar kota, tapi sekarang lebih dibatasin gitu, nggak terlalu sering karena kan masih kecil juga ya, masih di bawah 2 tahun. Yang penting aku sih coba mastiin anak aku berada di tangan yang tepat. Alhamdulillah selama aku pergi keluar kota tetap masih bisa komunikasi sama dia. Terus dijaganya juga oleh bude aku. Kalau di Sunda, uak gitu. Ada yang ngomong dari keluarga ya? Iya, dari keluarga. Jadi, hal yang tepat itu ya. Tapi pernah nggak sih Mbak momen-momen ketika Mbak Maya bekerja harus keluar kota, dinas, bahkan seorang jurnalis itu kan tahu sendiri tugasnya kan. Yang Mbak sampai mengingat anak si kecil, mengingat keluarga yang, aduh aku meninggalkan kamu nak, aku mama harus kerja, dan apa yang Mbak Maya menguatkan hati Mbak Maya untuk sekecil itu meninggalkan itu.
Jadi tiap kali keluar kota tuh, kalau misalkan di bandara ngeliat yang lagi gendong anaknya, otomatis langsung inget anak kan ya. Ya itu tiap ngeliat anak kecil jadi langsung inget anak gitu. Udah langsung pengen cepet pulang rasanya, kalau nggak terlalu penting banget pengen tak tinggal aja gitu ya. Tapi kan harus bertanggung jawab juga kan gitu. Jadi memastikan tadi tetap komunikasi, ngecek keadaannya dia kayak gimana. Terus ada lagi kan kepercayaan kalau misalkan kitanya kepikiran terus, anaknya malah justru jadi rewel gitu pas ditinggalin. Terus pas meninggalkan anak juga pamit gitu, nggak bohong lah. Jadi, nah, mama besok mau pergi ke sini berapa hari, walaupun gitu, mungkin diajak komunikasi gitu. Iya. Setiap mau pergi gitu. Setiap mau pergi gitu. Jadi nggak ngumpet-ngumpet lah istilahnya, atau nggak bohongin lah Karena gitu. anak kecil itu nanti kerasa ya Mbak ya kalau gitu. Pernah nggak ada kejadian yang akhirnya dia Mbak nggak pamit, akhirnya dia rewel kamu? Enggak. Belum lah ya. Belum. Dan mudah-mudahan enggak lah ya. Mudah-mudahan Mungkin enggak. udah sering komunikasi kepada si kecil ya. Walaupun tadi mungkin ya dia nggak ngerti gitu ya. Tapi kan itu bahasa tubuh gitu tuh penting ya Mbak ya. Iya. Untuk sebuah hubungan dengan anak kecil khususnya masih. Sudah siapa namanya Mbak? Malikai. Malika, hai Malika. Sekarang baru ini dia, baru aktifnya ya, segitu. Nah, kalau Mbak Maya Karim ini sebenarnya pencapaian yang ini masih dicapai di dunia presenter ini apa sih Mbak? Kalau aku dengan kondisi sekarang sih rasanya kayak yaudah cukup gitu, tapi lebih ingin ke belakang layar sih. Oh, belakang layar. Iya, misalkan itu berarti kalau jadi di layar di belakangnya gini gitu. jadi pengen jadi produser gitu. Tapi kalau selama liputan ini tuh liputan juga nih Pak ya? Liputan Yang paling merasa kalau Mbak Maya itu pernah nggak sih merasa ke titik jenuh, yang merasa kok kerja kok kayak gini banget seperti, atau memang menikmati selama ini? sejauh ini menikmati banget ya, tapi jenuh sih ada, jenuh harus dandanan kayak gitu aja sih Mas. Tapi memang yang lain-lain enggak. Berarti kerja pertama habis lulus dari sastra itu langsung ke TV ya? Iya, waktu itu semester 5 kalau nggak salah. Berarti Dari belum kuliah. pernah merasakan kerja tempat lain? Belum. Wah, luar biasa nih, pengabdian luar biasa dari Mbak Maya. Pertanyaan terakhir di segmen Sinau Bareng nih. Ini banyak sekali nih adik-adik para komunikasi lah, jurusan-jurusan komunikasi di sebuah kampus lah pengen jadi presenter. Apa sih Mbak sebenarnya kiatnya menjadi seorang presenter? Bisa tampil di layar, tayangannya fresh, pintar dan sebagainya. Buat yang ingin jadi presenter, nonton aja. Satu, perbanyak nonton, perbanyak baca gitu. Bacanya tentu baca. Betul. Sesuai dengan ini lah ya. Iya, karya jurnalistik orang lain. Terus yang ditonton ya berita. Karena itu akan jadi asupan buat kita gitu loh Mas. Sebelum kita ditonton orang ya kita nonton orang lain. Walaupun sekarang saya misalkan masih udah siaran nih, tetap aja saya juga ngelihat orang lain. Jadi juga sebagai apa ya? Kalau seorang, saya lupa namanya, seniman. Kalau seorang seniman kan juga gitu, dia harus banyak apresiasi, melihat karya orang lain, sehingga untuk memperkaya jiwanya gitu. Wow, luar biasa. Nah, kalau Konco cukup inspiratif ya ngobrol dengan Mbak Maya Karim ini. Sebenarnya Mbak Maya Karim itu sebenarnya nama panjangnya memang Maya Karim atau nama lengkap dan arti dari nama Mbak Maya itu apa sih Mbak? Namaku itu sebetulnya Karim itu nama ayah. Jadi namaku itu Rusmayati binti Karim. Jadi daripada kadang suka salah jadi Rusmiati, Rusmayanti, daripada salah di situ, ya udah saya persingkat aja karena nama panggilan waktu kecil kan Maya. Iya. Nama ayah saya Karim, jadi ya udah terlahirlah Maya Karim itu. Nama panggung. Nama panggung. Nah, para konco itu tadi segmen Sinau Bareng Mbak Maya Karim. Setelah ini kita lanjut di segmen Beyond Waton. Kita akan kulik-kulik pribadi beliau. Oke, tetap di The Belakang TV, jangan lupa subscribe, komen, like, share. The Belakang TV belakang kontroversi. Wah, suaminya nggak kebagian deh. Suaminya Bagiannya lain cuek. Belakangan biasanya. Ingin menjadi ustazah yang artis. Kan banyak kan sekarang.
Jadi tetap di layar harus ada Maya di layar. Narsis. Memupuk persahabatan itu kan dari perselisihan itu, kalau nggak berhasil mengatasi perselisihan ya hubungan persahabatannya nggak akan berkembang. Istri yang baik atau ibu yang baik? Menjadi Milih loh ya, nggak boleh digabungkan. Menjadi istri yang baik Atau ibu yang baik? atau menjadi ibu yang baik. Kenapa sih mesti harus memilih? Nggak mesti gitu loh.